Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar kekuasaan dan politik di Indonesia yang beranggotakan Wafik Aulia, Citra Widya Kusumawardhani, dan Zidni Ma'rifah. Konsep kekuasaan dan politik. Konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang lain sesuai tujuan pemilik kekuasaan. Tidak hanya formal, kekuasaan juga berupa pengaruh sosial, persuasi, dan tekanan. Menurut Robert Adan, kekuasaan meliputi pengaruh, otoritas, dan kekuatan politik, termasuk pengendalian sumber daya seperti media, elit politik, dan militer. Untuk konsep politik, politik adalah proses memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam pemerintahan dan urusan masyarakat. Aristoteles menyatakan politik adalah usaha warga untuk mencapai kebaikan bersama. Politik dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Politik adalah strategi untuk mengelola kekuasaan dan pengambilan keputusan negara. Jadi, dari yang telah dipaparkan tadi, kekuasaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik. Itu menunjukkan pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemilik kekuasaan, baik secara sukarela maupun melalui paksaan. Kekuasaan bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik formal seperti jabatan presiden, menteri, atau kepala daerah, maupun informal seperti pengaruh tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pemilik media massa. Dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh orang lain yang memiliki kendali atas sumber daya penting sebagai informasi, uang, atau jaringan sosial. Menurut teori Robert Erdan, kekuasaan mencakup tiga aspek utama, yaitu pengaruh, otoritas, dan kekuatan. Pengaruh adalah kemampuan membentuk pandangan atau perilaku orang lain melalui argumen, narasi, atau persuasi. Untuk otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum atau norma sosial sehingga diterima sebagai sah oleh masyarakat, sedangkan kekuatan yaitu berkaitan dengan kemampuan memaksa atau mengendalikan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan. Dalam praktik pemerintahan, ketiga aspek ini sering berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Untuk politik sebagai proses pengelolaan kekuasaan, politik adalah sarana untuk memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Dalam pengertian luas, politik menyangkut cara-cara bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan kolektif yang menyangkut kehidupan bersama. Aristoteles menyatakan bahwa politik bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, yaitu kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dalam keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan. Di Indonesia sendiri, politik dijalankan dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada wakil-wakilnya melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan dalam sistem ini. Politik tidak terbatas pada lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga melibatkan partisipasi publik, partai politik, organisasi masyarakat, media, serta kelompok kepentingan lain. Untuk relasi antara kekuasaan dan politik, kekuasaan dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Politik berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakses kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. Dalam negara demokrasi, politik menyediakan jalur formal bagi warga negara untuk memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan. Namun dalam kenyataannya, proses politik juga bisa diwarnai oleh konflik, kompromi, dan perebutan kepentingan antar kelompok.
seseorang atau kelompok yang berhasil memenangkan kontestasi politik dan memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, pengelolaan kekuasaan dalam politik harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan agar tidak menyimpang menjadi otoritarianisme atau penyalahgunaan kekuasaan. Dari Selanjutnya, paparan tadi, terdapat pandangan kritis dan refleksi. Dari konsep kekuasaan dan politik untuk refleksi, kekuasaan tidak hanya ada pada institusi formal seperti pemerintah, tetapi juga pada pihak-pihak non-formal yang memengaruhi opini publik, seperti media, tokoh masyarakat, dan influencer digital. Kekuasaan semacam ini seringkali tidak terpantau, namun berdampak besar terhadap arah kebijakan dan keputusan publik. Untuk kritik, politik di Indonesia seringkali masih dipandang sebagai arena perebutan jabatan, bukan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama seperti yang dikemukakan Aristoteles. Banyak politisi lebih fokus pada elektabilitas ketimbang pelayanan publik. Contoh aktualnya yaitu kasus kontroversial pengangkatan pejabat melalui jalur kedekatan politik di berbagai kementerian menunjukkan bahwa kekuasaan masih bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok, bukan hanya rakyat. Baik, selanjutnya ada budaya politik di Indonesia. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan peran yang dimainkan dalam sistem tersebut. Sikap ini mempengaruhi tuntutan, respon elit, dan dukungan terhadap rezim. Kemudian tipe budaya politik ada parokial, yaitu minat terbatas pada wilayah kecil, peran politik tidak khas. Yang kedua, kaula, yaitu pasif, fokus pada output sistem tanpa kesadaran sebagai aktor politik. Yang ketiga, ada partisipan, yaitu aktif dan menyadari hak dan kewajiban dalam sistem politik. Di mana di materi ini, budaya politik merujuk pada pola orientasi, sikap, dan keyakinan warga terhadap sistem politik dan peran mereka di dalamnya. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan politik. Di Indonesia, budaya politik sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, tradisi paternalistik, serta transisi dari sistem otoriter ke demokrasi sejak era reformasi. Indonesia sedang mengalami pergeseran menuju budaya politik partisipan, walaupun masih menghadapi tantangan seperti apatisme politik, politik uang, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Untuk refleksi dan kritik, baik untuk refleksi dari budaya politik yaitu budaya politik partisipan sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Namun di Indonesia masih banyak masyarakat yang bersikap pasif atau kaula karena renjahnya literasi politik dan kuatnya budaya feodalisme. Untuk kritik, pendidikan politik belum menyentuh akar rumput. Sosialisasi politik hanya ramai menjelang pemilu, bukan menjadi proses berkelanjutan. Untuk contoh aktualnya, fenomena serangan fajar atau politik uang masih marak menjelang pemilu 2024 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum berdasarkan kesadaran kritis, melainkan transaksi jangka pendek. selanjutnya yaitu pemerintahan pusat dan hubungannya dengan daerah. Kewenangan pemerintah pusat mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal nasional, dan agama, pelayanan umum dan SDA, penentuan standar pelayanan, pengalokasian dana, kerjasama antar daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hubungan keuangan, pemberian sumber keuangan, dana perimbangan, pinjaman, dan hibah kepada pemerintah daerah.
Next. Untuk pemerintahan daerah dan unsurnya. Unsur pemerintahan daerah yaitu gubernur, bupati atau wali kota sebagai kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, perangkat daerah seperti sekretariat, dinas, dan lembaga teknis. Untuk tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memimpin pemerintahan daerah bersama DPRD, mengajukan dan menetapkan perda, menyusun dan mengajukan APBD, dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Jadi, dari pemaparan pemerintahan daerah dan pusat, yaitu pemerintahan Indonesia masih menganut sistem desentralisasi dengan pemberlakuan otonomi daerah, di mana pemerintahan pusat berwenang menangani usaha strategis yang berskala nasional seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan agama. Sementara itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah masing-masing. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yaitu mencangkup pembagian kewenangan, pembiayaan, serta koordinasi pembangunan. Selanjutnya. Baik, untuk pandangan kritis dan refleksi dari pemerintah pusat dan daerah, yaitu untuk refleksi, desentralisasi atau otonomi daerah seharusnya menjadi jalan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek korupsi dan kapasitas SDM daerah. Untuk kritik, pemerintah pusat masih terlalu dominan dalam pengambilan keputusan besar, seperti pengelolaan SDA, sehingga prinsip otonomi daerah terasa semu. Untuk contoh aktualnya, kasus konflik tambang di Wadas, Jawa Tengah memperlihatkan benturan antara kepentingan pusat atau proyek strategis nasional dan suara warga lokal yang tidak dilibatkan secara bermakna. Baik, selanjutnya ada DPRD, hak, kewajiban, dan peranannya. 1. Hak DPRD. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan kepada kepala daerah mengenai kebijakan strategis. Yang kedua, ada hak angket, di mana hak ini menyelidiki pelaksanaan kebijakan yang diduga menyalahi aturan atau merugikan masyarakat. Yang terakhir, ada hak menyatakan pendapat, di mana hak ini memberikan sikap resmi terhadap kebijakan atau isu yang menyangkut kepentingan publik. Yang kedua ada kewajiban DPRD. Yang pertama melaksanakan demokrasi dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menampung aspirasi. Dan yang terakhir menjaga hubungan kerja dengan lembaga terkait. Otonomi daerah dan faktor pengaruhnya. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini seperti kapasitas sumber daya manusia daerah, yang kedua letak geografis, dan tingkat kependidikan masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan ekspektasi masyarakat internasional terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, serta kesungguhan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi secara adil. Baik, untuk pandangan kritis dan refleksi dari DPRD dan peranannya yaitu untuk refleksi, DPRD seharusnya menjadi wakil rakyat sejati. Namun dalam kenyataannya sebagai anggota DPRD lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai daripada sebagai penyambungan lidah rakyat. Untuk kritik, hak-hak seperti interpelasi dan angket jarang digunakan secara optimal untuk mengawasi kepala daerah. Untuk contoh aktualnya,
Di beberapa daerah, DPRD justru terlibat dalam praktik politik transaksional terkait pengesahan anggaran atau proyek-proyek daerah sehingga merusak kepercayaan publik. Kesimpulan Jadi untuk itu, kekuasaan dan politik adalah konsep yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan politik adalah sarana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Budaya politik mempengaruhi kualitas sistem politik dan legitimasi pemerintah. Pemerintah daerah dengan prinsip otonomi harus mengelola wilayah secara mandiri dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan otonomi dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Pemahaman konsep ini penting untuk pemerintahan yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kekuasaan dan politik menjadi sangat penting bagi setiap warga negara demi mewujudkan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.